Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagir yang mati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in, ada 40 hadis dari Imam Nawawi, yang sebenarnya ada 42 hadis dari kumpulan hadis tersebut. Jadi ini hadis yang ke-40, pada kesempatan kali ini, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini artinya putra dari Umar, yaitu Umar bin Khattab. Jadi ini Ibnu Umar putra dari khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin, Umar bin Al-Khattab. Ya. Nah, diriwayatkan bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW menghampirinya juga memegang pundaknya Ibnu Umar. Jadi di sini kelihatan Rasulullah SAW itu sangat akrab dengan pemuda. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dalam bahasa Inggris, be in the world as though you were a stranger of a wayfarer. Jadi, jadilah di dunia ini, atau hiduplah di dunia ini, seolah-olah kamu ini seorang yang asing. Sebagaikan seorang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Ya, pengelana kadang-kadang juga disebutkan demikian. Nah, kemudian itu kalimat dari Rasulullah, pesan Rasulullah kepada Ibnu Umar ya. Jadilah di hidup dunia ini bagaikan kamu seorang yang asing, atau seorang asing, ataupun seorang yang sedang dalam perjalanan, yang musafir. Kemudian Umar melanjutkan, radhiyallahu anhuma, pada saat malam, ya, jangan berharap untuk hidup hingga pagi hari. Pada saat pagi hari, jangan berharap untuk hidup hingga malam hari. Ambillah dari kesehatanmu atau dari masa sehatmu sesuatu untuk masa sakitmu. Dan ambillah dari masa hidupmu sesuatu untuk masa matimu. Ini mengingatkan juga salah satu hadis Rasulullah SAW, ambil yang 5 sebelum yang 5 datang ya. Mirip pesannya. Jadi di sini pesannya adalah dari Rasulullah SAW sendiri, bahwasanya kita ini jangan terlena dengan kenikmatan dunia. Allah menciptakan alam yang maha indah sebagai tanda untuk memuji atau mengabdi kepada Allah. Ya, subhanallah, memuji Allah, mengabdi ya ibadah. Tetapi Allah juga menciptakan dunia. Dalam bahasa Arab, dunia ini tidak seperti alam atau yang bentuk dunia ini, untuk di bahasa Indonesia disebutnya dunia juga. Tapi alam itu yang kita lihat ini, ya semesta, ya alam. Dunia dalam bahasa Arab ini sebetulnya bukan alam, ya dunia dalam bahasa Arab, bukan dunia bahasa Indonesia ya, dunia dalam bahasa Arab. Dunia bahasa Arab ini adalah kehidupan yang fana. Itu artinya hayat dunia, kehidupan di dunia ini fana, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia sama dunia, tapi dalam bahasa Arab ada alam, ada dunia. Nah ini Rasulullah SAW sendiri menyebutkannya dalam hadis ini ya, dalam bahasa Arabnya ini, kun fid dunya ka'annaka guribun au abiru sabilin. Ya, dunia. Jadi yang disebutkan di sini, yang duduk di sini adalah kehidupan yang fana ini di dunia. Ya. Nah, jangan sampai terlena. Kadang-kadang kehidupan yang fana ini menjadikan kita terlalu comfortable di dunia ini. Ya. Tapi kalau kita seperti orang asing atau bahkan juga di sini disebutkan atau sebagai orang yang sedang dalam perjalanan, kan biasanya kalau kita sedang dalam perjalanan kita tidak mencoba untuk terlalu comfortable, ya. Tidak apa-apa. Kalau sedang umrah misalnya, hotelnya tidak comfortable sedikit, sabar saja tidak apa-apa. Makanannya tidak enak, tidak apa-apa. Ya, jangan semua galanya dibikin sama. Dan kalau kita ingin sama dan hidup di dunia ini, jadi kita harus dibayangkan seperti sedang dalam perjalanan, perjalanan menuju akhirat. Jadi dunia ini, kalau ada yang kurang-kurang sedikit, jangan mengeluh. Kalau kita mempunyai rezeki, jangan terlalu berlebihan. Secukupnya saja. Ya, disitulah maksudnya. Hidup di dunia ini harus seperti orang yang sedang dalam perjalanan atau orang asing.
Kemudian lanjutannya dari Ibnu Umar, ya, tadi hadis Rasulullah, tapi dari sini juga disambung oleh kalimat Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Pada saat sore hari jangan berharap terhadap hidup hingga pagi hari, ya, sore atau malam hari jangan berharap hidup hingga pagi hari. Dan pada saat pagi hari jangan berharap hidup untuk malam hari nanti. Ambillah sesuatu dari kesehatanmu untuk sesuatu pada saat kamu sakit. Jadi jangan membuang-buang waktu. Pada saat sakit kita tidak bisa sholat, tidak bisa beribadah, tidak bisa puasa, dan sebagainya, sebagainya. Walaupun ada apa namanya istilahnya itu hal-hal untuk memfasilitasinya, ya, misalnya kita dalam perjalanan sholat 2 kali, tapi kita kan tidak bisa full sholat karena harus cepat-cepat. Bahkan kadang-kadang walaupun boleh untuk tidak berpuasa tapi sakit, tapi sayang kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan kita tidak sempat. Belum tahu kita bisa menjumpai Ramadan lagi. Jadi maksudnya Ibnu Umar ini pada saat kita sehat lakukan ibadahmu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu kita besok akan sakit dan sebagainya. Ya, jangan berharap kita akan hidup hingga pagi hari kalau kita sedang di malam hari. Jadi kalau ada kesempatan untuk sholat berjamaah, ada waktunya, lakukan pada saat sehat, pada saat hidup. Siapa tahu kita mati besok. Siapa tahu kita besok sakit dan tidak bisa berjamaah lagi. Dan itu merupakan kesempatan yang terakhir bagi kita untuk sholat berjamaah. Demikian. Itulah pesan dari Ibnu Umar sebagai lanjutan dari atau sebagai juga penjelasan dari hadis Rasulullah SAW tersebut. Demikian yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan dari Irfan sendiri, kekurangan Irfan sendiri, salah pengertian dari Irfan sendiri. Mohon maaf atas segala tersebut. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.